antara pahala, ini para nabi ini atau para sahabat ini, pahala sama dosa itu sama. Tapi kemudian Allah melebur dosanya karena pahala ini sebenarnya lebih dominan daripada ini. Apa namanya? Kemudian ada orang, ya nanti dalam hadis itu, pahalanya seuprit, dosanya segede. Kayak kita ini kayak saya lah, semacam itu gitu. Kemudian datang di hadapan Allah, mau dimasukkan ke neraka kepada akhirnya protes, ya Allah, nggak mau saya masukkan neraka. Lo kamu lo dosanya obrak-abrik itu nggak mau dimasukkan neraka. Lo kenapa kamu nggak masukkan? Ya Allah, saya nggak, dosa saya nggak ini, tapi saya suka pada ulama. Ini hadis tentang cintaan pada ulama. Tapi saya suka pada ulama. Saya cinta pada ulama. Saya mengikuti apa kata ulama dan saya senantiasa hadir di majlis-majlis ulama. Gitu. Oh, buktinya apa? Buktinya kan, wah, dosa mas ngikut ulama, cinta ulama kok. Palanya sempit gitu. Kemudian dia, saya punya silaturahim, punya kebiasaan dan sebagainya. Akhirnya kemudian karena kecintaannya pada orang-orang soleh itu, pahala dosanya itu diampuni, diberikan. Jadi bisa jadi ada dosa masuk neraka itu kenapa sih? Masuk neraka itu kalau ada dosa yang oleh Allah tidak diampuni. Gitu. Maka atau untuk menghilangkan kekurangan amalan ini, gitu, dosa ini dilebur dulu di neraka, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi itu hanya terjadi pada kasus yang ketiga ya? Itu pada yang ketiga. Iya, kan ini kan. Kalau yang pertama dengan yang kedua kan? Kalau kita banyak amal ya, insya Allah akan keriduan Allah itu sangat besar. Banyak sekali ayat Al-Quran. Katanya kan amalan perbuatan baik itu menutup. Iya betul. Amalan yang baik itu akan menutup perbuatan yang buruk. Kalau seimbang saja, Allah itu masih memberikan ini kok rahmat. Jadi Allah masih melihat. Tapi masalahnya adalah baik sama buruk itu kadang kita ada baik gitu kan, tiba-tiba ria hilang lagi kan gitu. Iya, gitu. Diterima dan tidak diterima nggak? Iya kan gitu. Dosa mesti diterima ya. Kalau apa? Dosa mesti diterima. Kan ada malaikat Rokib ya, Rokib sama Atid itu mencatat pahala, mencatat amalan dosa, apa yang dia tulis, apa yang dia lihat, tanpa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Misalkan gini, ada sewaktu-waktu nanti di hari kiamat itu ada orang datang kepada Allah. Ya Allah, ini kamu ini apa nih pahala sholat? Iya ya Allah, saya sholat demi murni karenamu. Bohong, kamu sholat agar kamu dipuji Allah. Ya Allah, saya datang lagi orang. Kamu ya Allah, ini sedekah. Kok amal sama sedekahnya banyak? Ya Allah, saya sedekah adalah demimu. Bohong. Engkau sedekah agar dikatakan orang yang dermawan. Datang lagi ada orang yang ahli bacaan. Ya Allah, ini baca pahalanya banyak sekali kamu bacaan. Apakah yang kamu lakukan? Demi Allah. Ya, apa yang saya lakukan itu demimu. Kata Allah, tidak, bohong. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan sebagai qari, orang yang baca banyak. Nah, karena ternyata malaikat Rokib dan Atid itu tidak tahu hatinya. Saya ngepluk Pak Puji, dia catat jam sekian, buku sekian saya ngepluk Pak Puji. Nggak tahu isinya mau main-main atau tidak, itu nggak tahu. Pokoknya dicatat gitu. Nanti di hari kiamat baru keadilan Allah lah yang melihat. Makanya kita tidak bisa kan menghukumi hati seseorang. Iya. Kan kalau berdasarkan hadis yang dibaca tadi itu kan sebenarnya masuk surga itu sulit sekali gitu kan. Sekarang bayangin aja, misalkan orang mati syahid, mati syahid ya. Iya. Tapi dikatakan bohong sama Allah, paling tidak setidak-tidaknya walaupun dia niatnya salah, tapi kan dia lebih baik daripada tukang-tukang zinah gitu loh. Demikian juga dengan ulama yang baca Quran gitu. Ya sejelek-jeleknya dia misalkan niatnya salah, tapi kan dia sering di masjid gitu, maksudnya dia lebih baik daripada ya pelacur yang sekedar memberikan air gitu. Kadang-kadang tuh jadinya tuh itulah di mana kita mengetahui di mana ridho Allah kita tidak tahu. Amalan mana yang membuat kita ridho Allah itu nggak tahu. Tapi dosa apa yang membuat kita kecelakaan itu tidak tahu. Makanya kita harus berhati-hati. Tapi kita perbanyak amalan-amalan sunnah. Siapa tahu dari salah satu amalan sunnah yang kita lakukan atau amalan wajib yang kita lakukan, ada yang benar-benar itu kemudian
menjadikan ridho Allah datang gitu. Imam Al-Ghazali misalkan. Imam Al-Ghazali itu orang kita banyak yang minta ampun. Wah, dakwah sekian lama banyak ampun, minta ampun. Ketika meninggal, beliau kemudian salah satu sahabat itu bertemu dengan Imam Al-Ghazali, bermimpi. Ya Imam Ghazali, oh bukankah Anda sudah meninggal? Iya, terus gimana Anda dikuburnya? Alhamdulillah saya mendapatkan rahmat dari Allah. Apakah dengan ini? Tidak. Ternyata rahmat Allah itu, jadi nikmat kubur yang Allah berikan kepada Imam Ghazali itu bukan ngarang kitab yang banyak, tapi ya itu pada saat beliau ngarang kitab Minhajul Thalibin namanya kitab. Kemudian pada saat beliau lagi nulis, tiba-tiba beliau lagi matuk tinta gitu, ada lalat kecil gitu, sehingga sama Imam Ghazali nggak diiwirin aja gini. Kemudian setelah kenyang lari terbang. Kemudian dengan alasan lalat inilah kemudian Allah memberikan rahmat kepada Imam Ghazali. Subhanallah kan. Jadi amalan mana yang kita tidak tahu, makanya perbanyak aja. Yang kecil-kecil juga gitu. Karena di sana kita tidak tahu di mana letak amalannya. Dan kita harus ada khauf dan roja ya. Sisi lain kita berharap bahwa amalan kita diterima, tapi sisi lain kita harus takut bahwa jangan-jangan ada yang kurang. Makanya kita perbaiki dengan amalan sunnah, dengan sedekah, zikir, supaya seimbang. Kalau digigit nyamuk biarkan kenyang dulu gitu. Allah. Sesok malaria. Malaria lumayan kalau seperti tadi ya, ada orang yang perempuan, kemudian dia orang ahli zina dan sebagainya, tiba-tiba musim paceklik, nggak ada air. Akhirnya karena haus, beliau turun, si ahli zina itu minum air, kemudian keluar ada anjing datang jilat-jilat gitu, jilat-jilat apa namanya, jilat debu, saking hausnya. Akhirnya beliau turun ngambil air kasihkan kepada anjing. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lewat memberikan itu mengampuni dosa. Sebaliknya ada perempuan yang ahli ibadah, yang luar biasa ibadah, tapi dia kemudian punya kucing, disekap gitu. Kucingnya dikasih tali, akhirnya kucingnya itu saking laparnya debu dia dimakan sampai meninggal. Kata Allah, karena masalah kucing itu akhirnya dia masuk neraka. Jadi kita jangan menyepelekan dosa yang kecil, tapi kita juga jangan kemudian membiarkan pahala-pahala yang sunnah. Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Dan doa ini berarti melengkapi kita pembahasan tentang sunnah wudu. Sunnah wudu kemarin ada berapa? 6. Sunnahil wudu. Ada? Ada 13. Ada 13 ya? Ada 13. Yang pertama at-tasmiyatu. Bismillah. Setelah itu Muka. ghuslul kaffi. tangan. Ini yang sunnahnya. Efek-efek. Udah ya. Setelah itu al-mabmadah. Ini terus itu al-istinsyaq. Istinsyaq atau istinsyaq. Ya. Menyedot hidung dengan air. Setelah itu membasuh muka apanya? Lihyah. Takhlilul lihyah. Takhlilul lihyah. Setelah itu tangan dulu ya. Setelah itu kan tangan. Takhlilul asabi'. Jari-jari. Ya, setelah itu telinga. Ghuslu jami' ar-ra'si. Mashu jami' ar-ra'si. Setelah itu mashul udhunain.
Uzunaini. Masuk 2 kuping. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 5 kan? Yang satu lagi salasan. Atas list. 3 ya. Iya. Itu sunnah. Pakai Sunnah. 3. siwak. Iya. Oh iya di sini as-siwak. Siapa maksudnya? Iya, siwak. Oh iya. Semuanya ada 13. Kemudian Mendahulukan yang kanan. iya. At-tayamun. Tayammum. At-tayamun. Sunat ya. Sunnah. Enggak wajib. Enggak, sunnah. Iya. Terus setelah itu masih al-muwalah. Lebih. Al-muwalah itu nuli-nuli maksudnya tidak sampai nunggu kering. Oh. Setelah itu ad-du'a. Berapa? 1, 2, 3, 4, Tidak sampai nunggu 8, kering. 9, 10, 11, 13. Terus Hampir. katanya kalau yang nuli-nuli hanya sholat. Sunnah maksudnya ini. Sunnah. Ini sunahnya. Kalau nuli-nuli sholat itu hukumnya wajib. Tertib. Oh ini sunat. Iya, sunnah. Itu kan sunnahnya wudhu. Sunnahnya wudhu itu ada 13. Harus sampai kering Oh. di kantor sama di sana. Itu maksud. Al-muwalah ya, ini ada 13. Oh jadi jangan sampai satu kering dulu terusin gitu. Iya. Tapi kalau kedinginan kadang-kadang kita akan Ya maksudnya tidak jeda terlalu banyak. Oh. Langsung dalam satu tempat selesai. Nah, ini yang unik ini hadis tentang wudhu. Kan doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin. Wudhu itu mengusap Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Makanya Imam Syafi'i mashhur di situ bahwa tidak boleh tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Loh, kenapa bersuci maknanya wudhu? Orang yang berwudhu bukan malaikat. Karena salah satu doanya adalah Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang bersuci. Gitu. Makanya makna di sana adalah orang yang punya wudhu. Nanti kita bahas akan berapa hal-hal yang diharamkan karena tidak punya wudhu, tidak punya junub dan orang yang lain. Itu saja ya. Kita bahas tentang. Tanya tadi Mbak Umi. Mbak Umi, mau tanya apa tadi? Ditulis katanya tadi. Oh, Izin. Tertulis di sana itu banyak pertanyaan. Banyak. Wah, masih PR ini. Facebook aja iso enggak. kasih deadline. Dalam? Kemudian yang terkenal bukan yang di dalam hadis yang tadi dibaca barusan. Oh iya, ini Dan doa yang pertama yang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu. Tapi yang lebih dikenal kok, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. ya. Jadi yang terkenal itu gabungan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin. Lengkap begitu. Terus ada suka ada yang nambahin Kalau bagi saya yang Waj'alni min ibadikas Sholihin. sholihin. Itu ada di hadis Imam Ibnu Majah. Oh, ada tambahan. Ada juga, tambahan. kan? Oh. Juga tidak disebutnya. Ya, tidak disebut. yang pertanyaan saya Ji. masih boleh juga dibaca. Monggo. Ini berkaitan dengan kesohihan hadis Pak, apakah juga ada pengaruh oleh kepentingan kelompok pada saat mulai ditulisnya hadis? Misalnya pada saat itu ada terjadi kelompok kemudian yang bersama Aisyah. Yang kedua, kenapa tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang sepertinya dekat sama di dalam kitab disebut dekat sama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa kok banyak diriwayatkan oleh Anas, Abu Hurairah atau yang lainnya? Nggih. Terus cuma pengen tahu yang meriwayatkan hadis itu sebetulnya sahabat yang seberapa lama mengenal Nabi, hidup bersama Nabi gitu Pak.
dipahami Pak? Oh, ini bisa. Ini sudah jam 9 ya, saya bahas cepat aja. Jadi yang pertama bahwa ada nggak perbedaan antara pentasihan hadis dengan perbedaan kelompok para sahabat. Jadi sahabat itu setelah Rasulullah wafat, beliau bikin majelis taklim. Majelis taklim sangat banyak sekali. Majelis taklim untuk menuntut ilmu. Ada majelis taklimnya Aisyah, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada misalkan Ibnu Zubair dan lain sebagainya. Itu macam juga. Nah, para sahabat itu kemudian beliau mengajarkan. Nah, generasi tabi'in belajar ke sini. Ketika misalkan ada pendapat, mereka akan mengatakan bahwa pendapat dia ala mazhabi Aisyah. Saya berdasarkan mazhabnya Aisyah. Nah, istilah mazhab itu sudah dikenal sejak itu. Makanya kalimat itu dijadikan sebuah nama mazhab itu. Karena orang sahabat mengatakan bahwa misalkan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu tidak melihat Allah. Tapi Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah jelas melihat Allah langsung. Keistimewaan untuk Nabi Muhammad. Ini ada perbedaan. Nah, kemudian orang-orang akan mengatakan bahwa saya berdasarkan ikut pendapatnya Aisyah, akan mengatakannya ala mazhabi Aisyah, terhadap mazhabnya Aisyah. Pada saat awal itu tidak ada yang mendhaif-dhaifkan. Karena belum dikenal juga ilmu hadis di situ. Ilmu hadis baru ada ketika masa Abdul Aziz, Umar Ibnu Abdul Aziz. Ketika itu sudah banyak hadis-hadis yang palsu gitu. Tapi tabi'in masih banyak, tabi'in masih banyak. Mulailah penulisan. Hadis yang pertama ditulis itu yang paling terkenal diantaranya ditulis oleh Imam Malik, yaitu dengan kitab Muwatta'nya. Imam Malik berguru langsung kepada tabi'in, sama tabi'in, sehingga praktis jaraknya ke Rasulullah itu dekat sekali. Kemudian sezaman dengan Imam Malik ada Imam Abu Hanifah. Kemudian agak mudahnya ada lebih dulu lebih dulu ya, istilahnya agak senior gitu, walaupun agak sezaman. Kemudian muncul muridnya Imam Syafi'i dan sebagainya. Itu sudah dekat jaraknya dengan Rasulullah. Jadi belum ada perselisihan. Baru perselisihan itu ketika muncul ilmu mustalah hadis. Banyak hadis-hadis ini yang oleh Umar ibnu Abdul Aziz ini disortir dengan istilah ilmu mustalah hadis. Sehingga kemudian ada orang-orang dengan ilmu mustalah hadis ini mengatakan bahwa ini adalah hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif. Itu munculnya udah kelihatan loh. Baru 2 generasi ada Rasulullah tabi'un sama tabi'in sudah bisa mensortir ini hadis sahih, ini hadis tidak. Dasar itunya sudah muncul sejak Umar bin Abdul Aziz. Jadi masih banyak tabi'in sama tabi'in hidup. Jadi bisa dikonvertir gitu. Nah, ini masing-masing pendapat ulama itu berbeda. Makanya bisa jadi ada ulama tertentu ikut mazhab pendapatnya Aisyah, kemudian tapi tidak pernah menunjukkan kelompok, tidak menjadikan perpisahan, mengatakan hadis ini adalah dhaif dengan tegas, tapi tidak karena kebencian, gitu. Tidak karena mengatakan ini karena mazhabnya Pak Giri, ini kan saya mengikutnya Pak Muji, enggak, semua yang dikatakan oleh Pak Giri itu salah, tidak. Tapi semuanya berdasarkan fakta standar ilmu mustalah hadis. Itu yang pertama. Kemudian kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu tidak banyak menyelewatkan hadis. Jadi masanya Abu Bakar masanya apa? Transisi. Bahasanya pengumpulan Al-Quran.
Jadi oleh Rasulullah SAW hadis itu dilarang ditulis. Dilarang ditulis. Yang ditulis itu Al-Quran. Walaupun ada beberapa sahabat yang menulis jadi catatan pribadi, tapi larang keras oleh Nabi untuk menulis perkataan-perkataan Rasul. Agar sahabat itu konsentrasi secara penuh kepada Al-Quran gitu. Walaupun ada misalkan zakat dan sebagainya, ada penulisan-penulisan secara pribadi ada. Kemudian ketika Rasul meninggal, terjadi perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal yang hafal Quran itu. Makanya kemudian dikumpulkan oleh Abu Bakar. Jadi pengumpulannya pas zaman Abu Bakar, masih 2 tahun gitu Rasulullah meninggal. Jadi sudah dikumpulkan, sudah. Ini loh Al-Quran. Dan Al-Quran Nabi Muhammad kan sebelum meninggal, Nabi Muhammad kan setiap hari di store hafalan. Wah, Muhammad ini store setiap hari loh. Iya, malaikat Jibril langsung. Jadi ayat ini ada di sini, ayat ini ada di sini sebagainya. Ramadan. Iya, Ramadan menjelang 2 tahun menjelang Nabi Muhammad wafat. Ini sampai total. Ada beberapa ayat yang Quran yang kurang, masukkan ke sini. Jadi urutannya sudah. Dan 2 tahun setelah itu kan pada masa Abu Bakar kan cuma 2 tahun masa kepemimpinannya. Ini dikumpulkan. Jadi masih hangat sekali, banyak sahabat dikumpulkan. Sudah ketemu kumpulannya gitu. Nanti kemudian ketika Abu Bakar meninggal, kumpulannya itu diserahkan kepada Umar. Umar meninggal diserahkan kepada Hafsah. Hafsah meninggal diserahkan kepada Utsman. Sama Utsman kemudian dibukukan. Gitu. Jadikan mushaf dibukukan. Mushaf itu buku artinya. Iya, kumpulan ini, kumpulan lembaran. Katanya 5 biji itu betul. Hah? 5 mushaf itu. Iya, kemudian dijadikan satu. Kemudian ada perbedaan-perbedaan ini kan. Kemudian sahabat Utsman itu mengumpulkan siapa ini gimana, yang paling sesuai ini. Kemudian dijadikan satu. Karena ada cara bacanya dan sebagainya, penulisan dan sebagainya. Kemudian ditasih oleh Utsman. Nah, di bawah pimpinan Zaid bin Thabit. Itu sahabat yang sangat cerdas. Beliau itu belajar semua bahasa cepat banget. Belajar ilmu bahasa sama Rasulullah, suruh belajar bahasa Yahudi 6 hari, pinter. Wah, pokoknya cang-cincong gitu. Belajar ini semuanya. Jadi Rasulullah selalu kalau belajar ngutus bahasa, sahabat Zaid bin Thabit. Jadi saking hafalnya luar biasa. Ini mengenai. Kemudian karena konsentrasinya pada saat itu adalah demikian, dan pada saat sahabat Ali sudah masa fitnatul kubro, hingga banyak hadis-hadis yang tidak riwayat. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu jadi ketua pemerintahan, tidak seperti Siti Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah dan sebagainya. Tidak buka majelis. Beliau banyak ngurusin masalah keumatan, sehingga hadis-hadisnya itu relatif sedikit dibanding sahabat-sahabat yang membuka majelis ilmu. Hadis yang paling banyak itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah. Sepanjang hidupnya membantu Rasulullah. Pokoknya dari mulai Rasulullah bangun sampai Rasulullah tidur itu semuanya disertai sama Anas bin Malik. Baru setelah itu Abu Hurairah, baru setelah itu Siti. Demikian. Afwan, saya jawabnya sangat singkat saja, saya tidak jelaskan. Sampai jumpa. Dan sampai jumpa di bulan yang Bulan mana? Di akhir bulan madu. itu insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas lagi lebih lanjut siapa itu. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jika ada benarnya itu karena datangnya dari Allah, jika ada salah, khilaf dan bodohnya itu karena saya salah dan saya tidak tahu. Saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.